Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nisrina Adisafira dari kelas PTIKD dengan NIM 2102095010022. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Algoritma Pemrograman Dasar oleh Bapak Dosen Akhyar Muhtar, Sarjana Pendidikan Master Teknik. Materinya yaitu rekursif pada pemrograman C++. Pada materi ini ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama adalah definisi fungsi rekursif. Yang kedua, aturan dalam fungsi rekursif. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan fungsi rekursif. Dan yang keempat adalah contoh program rekursif pada C++. Baiklah, yang pertama, definisi fungsi rekursif. Sebelum kita membahas tentang fungsi rekursif, mari kita membahas sejenak tentang fungsi iteratif. Iteratif adalah perulangan yang melakukan proses perulangan terhadap sekelompok instruksi yang dimana perulangan tersebut akan berhenti jika batasan syarat sudah tidak terpenuhi lagi. Contoh fungsi iteratif antara lain adalah perulangan for dan while yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masuk ke fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang mengulang dirinya sendiri. Fungsi ini memanggil dirinya sendiri untuk melakukan proses yang berulang-ulang. Kasus sederhana yang sering kita temui adalah proses berulang-ulang menghitung hasil faktorial. Misalnya, faktorial dari 4 adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Dari proses itu dapat kita ketahui bahwa menghitung faktorial 4 manualnya seperti 1 dikali 2 sama dengan 2, lalu hasil 2 dikalikan dengan 3, sehingga hasilnya menjadi 6, lalu hasil 6 ini dikalikan lagi dengan 4, sehingga hasil akhirnya adalah 24. Nah, itulah tadi yang dinamakan rekursif. Hasil dari proses awal digunakan lagi untuk proses berikutnya sampai batas yang diinginkan. Di dalam rekursif terdapat prosedur dan fungsi yang harus dipanggil lewat pemanggilan prosedur atau fungsi itu sendiri. Rekursif ini dipakai karena memiliki kelebihan, yaitu penulisan baris program dapat menjadi lebih singkat tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan banyak memori. Karena setiap kali program bagian dipanggil oleh dirinya sendiri, dibutuhkan sejumlah ruang memori tambahan. Proses yang bersifat rekursif terjadi apabila dalam sebuah fungsi ada instruksi yang memanggil fungsi itu sendiri, atau lebih sering juga disebut memanggil dirinya sendiri. Baiklah, poin yang kedua yaitu aturan dalam fungsi rekursif. Apa sajakah aturan dalam fungsi rekursif? Yang pertama adalah memiliki base case atau basis case. Basis merupakan kode yang menjadi titik berhenti dari sebuah proses rekursi, karena proses rekursi akan terus berjalan berputar terus memanggil dirinya sendiri sampai sebuah kondisi basis terpenuhi. Oleh karena itu, basis sangat penting dalam sebuah proses rekursi, karena tanpa basis, sebuah proses rekursi akan terus dijalankan tanpa henti. Aturan yang kedua adalah membuat progres menuju ke base case. Yang ketiga, asumsikan bahwa panggilan rekursif bekerja dengan baik. Dan aturan yang terakhir adalah hindari menghitung sebuah penyelesaian 2 kali. Poin yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari fungsi rekursif. Kelebihan yang pertama yaitu sangat mudah untuk melakukan perulangan dengan batasan yang luas, dalam artian melakukan perulangan dalam skala yang besar. Kelebihan yang kedua adalah dapat melakukan perulangan dengan batasan fungsi. Adapun kekurangannya yaitu tidak bisa melakukan nested loop atau looping bersarang, biasanya membuat fungsi sulit untuk dipahami, hanya cocok untuk persoalan yang tertentu saja. Selanjutnya, kekurangannya adalah memerlukan stack yang lebih besar, karena setiap kali fungsi dipanggil, variabel lokal
dan parameter formal akan ditempatkan ke stack, dan ada kalanya akan menyebabkan stack ini tidak cukup lagi, atau biasa disebut dengan stack overrun. Kemudian prosesnya juga agak berbelit-belit karena terdapat pemanggilan fungsi yang berulang-ulang dan pemanggilan data yang ditumpuk. Juga dapat memungkinkan terjadinya overflow pada stack, atau stack tidak lagi mampu menangani permintaan pemanggilan subrutin karena kehabisan memori. Baiklah, poin yang keempat dan yang terakhir adalah contoh program rekursif pada C++. Dapat kita lihat pada program berikut ini. Program tersebut menghitung sebuah faktorial yang dimasukkan angka ke dalam program. Program akan meminta nilai inputan berupa variabel D, kemudian akan dipanggil fungsi parameter perhitungan faktorial. Pada program tersebut menggunakan tipe data integer dan nama fungsinya adalah faktorial, serta nama parameternya adalah D dengan tipe data integer. Program tersebut menggunakan if-else agar program tidak berjalan terus-menerus sehingga program dapat berhenti pada batas yang telah ditentukan. Kondisi pertama, jika nilai yang dimasukkan adalah kurang dari sama dengan 1, maka nilai balik atau return value-nya adalah nilai itu sendiri. Sementara jika tidak, maka akan dihitung menggunakan rumus faktorial, yaitu D dikali faktorial D kurang 1. Selanjutnya dapat kita lihat fungsi main-nya berada di bawah dan fungsi rekursifnya berada di atas. Selanjutnya hasilnya kita lihat sebagai berikut. Di sini saya memasukkan angka 5 dan program akan secara langsung menghitung faktorial dari 5. Hasil faktorial dari 5 adalah 120. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.